Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eriksi Aditya Pratama dengan nomor BP 2511019. Jadi, saya perwakilan dari kelompok 9, yang dimana kelompok 9 terdiri dari Aulia Rifki dan Kevin Fernando. Jadi pada kesempatan kali ini, saya membuat tugas besar yang dimana kita mengambil 3 objek. Yang pertama objek gerigi, yang kedua bearing, dan yang ketiga purley bertingkat. Nah, saya membuat proyek ini untuk memenuhi tugas dari Ibu Khairun Nadia. Jadi langsung saja ke tutorial gambarnya. Yang pertama itu saya akan membuat gerigi terlebih dahulu, terus dilanjutkan dengan bearing, dan terakhir purley bertingkat. Langkah pertama yaitu kita harus melihat workspace-nya, apakah sudah 3D modeling. Kalau sudah, kita klik 3D modeling. Nah, setelah itu kita cek apakah sudah 3D OSNAP. Nah, kalau sudah, kita klik OK saja. Setelah itu kita ubah view-nya menjadi front atau depan. Nah, itu kita zoom sedikit biar gambarnya besar. Nah, setelah itu kita ketik unit untuk melihat milimeter, apakah sudah milimeter atau belum. Kalau sudah milimeter, kita klik OK saja. Nah, aktifkan auto. Setelah itu kita buat perintah circle dengan radius 5. Nah, sudah kita buat, kita zoom sedikit dulu biar besar gambarnya. Setelah itu kita buat lagi circle dengan radius 0,6. Nah, enter. Setelah itu kita trim garis yang tidak dibutuhkan lagi. Nah, kita trim. Setelah itu kita klik enter. Nah, setelah itu perintah yang kita gunakan yaitu array. Setelah itu kita pilih yang polar. Nah, kita pilih yang polar, kita klik dan klik titik senternya di tengah. Setelah itu kita ubah itemnya menjadi 18 biar arraynya menjadi 18 gitu. Setelah itu kita klik enter. Nah, setelah itu kita trim garis-garis yang tidak dibutuhkan. Kita trim sampai garis-garis yang tidak dibutuhkan itu hilang dan menjadi gambaran gerigi. Di sini kita harus teliti ya teman-teman semua ya. Nah, kalau sudah siap, kita klik enter. Nah, setelah itu kita buat perintah circle. Kita buat perintah circle dengan titik senternya di tengah. Nah, radiusnya 3,5. Terus kita ulangi lagi perintahnya circle dengan radius yang berbeda yaitu 2,5. Nah, setelah itu kita klik circle lagi untuk di kuadran atasnya yang di circle 2,5 dengan radius 0,5. Kita array yang 0,5 tadi, kita array menjadi, kita klik polar, kita ambil titik senternya di tengah, kita ubah itemnya menjadi 10. Nah, kalau sudah, kita klik enter. Terus kita hapus yang garis 2,5 tadi. Nah, setelah kita hapus, kita buat circle lagi. Kita ambil titik senternya dengan radius 1,5. Enter. Setelah itu kita blok semuanya, kita buat perintah join. Nah, maka semuanya menjadi satu kesatuan. Setelah itu kita ubah view-nya menjadi SW isometrik. Nah, sudah
Kita buat perintah press pull biar menjadi 3D. Nah, kita buat ketebalannya menjadi 1,5. Nah, setelah itu kita ubah menjadi front dulu biar kita melihat apa perbedaannya gitu. Nah, selanjutnya kita ubah visual stylenya menjadi konseptual. Nah, pada tahap ini objek sudah dinyatakan sudah jadi, tetapi kekurangannya adalah warnanya hanya putih karena cuma memakai visual style konseptualnya saja. Nah, cara menukar atau mengganti warnanya dengan cara pertama-tama kita ubah zoom statusnya terlebih dahulu, menjadi kita on kan, terus kita ambil UI custom background, kita ambil solid. Nah, kita ambil warnanya menjadi putih biar realistis. Nah, sudah realistis tapi warna hitam ya, warna abu-abu. Setelah itu kita klik perintah RMAT. Nah, kita cari warnanya di kolom metal. Nah, kita cari yang bernama brush polyset. Kita ambil, terus kita blok yang dalam, yang array, yang 3D array itu. Nah, kita blok, terus kita ambil warna itu, kita klik kanan, terus asik to select. Nah, itu sudah terganti. Terus kita ganti bagian luarnya juga menjadi warna polyset, chrome polyset. Nah, kita blok, terus kita asik to selection. Nah, ini kalau di render bakalan menjadi yang realistis atau kayak nyata begitu. Terus kita lihat di hasilnya di render to size. Kita nunggu sebentar dulu. Nah, inilah hasilnya. Inilah hasil dari pembuatan gerigi, yang dimana gerigi ini untuk sepeda motor atau untuk mesin-mesin gitu. Nah, selanjutnya kita membuat objek yang kedua, yaitu bearing. Membuat bearing ini boleh di lembar kerja sebelumnya, tetapi lebih baiknya di lembar kerja yang baru. Nah, saya sudah berada di lembar kerja yang baru. Sama kayak tadi, kita harus melihat workspace-nya sudah berada di 3D modeling. Terus kita lihat apakah 3D OSNAP-nya sudah aktif. Nah, sudah aktif, kita klik OK. Selanjutnya kita pergi ke home. Kita ubah pandangannya menjadi right. Nah, perbedaan dari yang tadi yaitu ini pandangannya memakai right atau pandangan samping. Nah, selanjutnya kita ketik unit untuk melihat apakah sudah milimeter. Kalau sudah milimeter, kita klik OK. Nah, pertama-tama kita buat perintah rectangle. Setelah itu kita klik, kita ketik D, enter. Kita ketik 12, enter. Kita ketik 4, enter. Nah, jadi rectangle-nya panjangnya 12 dan tingginya 4. Kita klik. Terus kita fillet. Kita ketik radius atau ketik R, enter. Radiusnya 0,5, enter. Nah, karena objeknya pertama itu rectangle, maka kita klik polyline agar mudah untuk memfilletnya, tidak satu persatu. Nah, di sana kan ada garis yang tidak dibutuhkan, maka kita ketik perintah trim. Nah, kita klik perintah trim, kita hapus garis-garis yang tidak dibutuhkan itu.
Jika sudah siap, kita klik enter. Terus kita blok. Kita buat perintah join. Nah, maka objeknya menjadi satu kesatuan. Setelah itu kita geser-geserkan dulu gambarnya, karena kita akan mengcopy rectangle yang sudah di fillet ini. Lalu kita blok rectangle ini dan kita buat perintah copy. Kita tarik ke bawah sejauh 8 mm. Kita ketik 8, lalu tekan enter. Nah, kita zoom out dulu biar nampak objeknya. Setelah itu kita buat circle. Supaya circle-nya berada di tengah-tengah, maka tekan shift, klik kanan. Kita tekan mid 2 point. Kita tekan mid di kedua rectangle. Nah, jadinya circle-nya di tengah dan kita buat radiusnya 4. Setelah itu kita trim garis-garis yang tidak diperlukan. Setelah itu kita blok objek semuanya dan kita ketik join. Maka akan jadi satu kesatuan pada gambar tersebut. Setelah itu kita ketik fillet. Kita fillet di bagian circle-nya itu dengan radius 1. Enter. Nah, supaya bisa dipakai berulang-ulang kali, kita klik yang multiple tuh. Setelah itu kita fillet di bagian lingkaran dan garis rectangle sebanyak 4 kali, di bagian atas dan di bagian bawah. Di atas 2 kali dan di bawah 2 kali. Nah, setelah jadi, kita trim garis-garis yang tidak diperlukan. Di sini kita harus teliti ya teman-teman semuanya, karena garis yang melengkung dengan garis yang rectangle itu sangat dekat. Nah, sudah selesai, kita klik enter. Terus kita zoom out, kita blok semuanya dan kita ketik perintah join. Nah, maka jadi satu kesatuan seperti yang tadi. Selanjutnya kita buat perintah line. Dimulai dari end point kiri rectangle paling bawah sampai end kanan rectangle paling bawah. Kita klik enter. Nah, sudah ada garis double di sana, itu paling bawah. Nah, selanjutnya kita move garis atau line itu sejauh 10 mm. Kita ketik 10, enter. Maka jadi gambarnya seperti ini. Nah, setelah itu kita klik perintah spare yang ada di pojok kiri. Nah, kita pilih yang spare yang bulat itu, kita klik. Terus agar biar di tengah-tengah, kita klik shift dan klik kanan. Kita ambil yang mid 2 point. Kita klik mid circle dengan mid circle yang bawah. Terus kita ketik 4, enter. Setelah itu kita ubah pandangannya menjadi SW isometrik. Nah, inilah pandangan dari SW isometrik. Selanjutnya kita ketik perintah revolve. Kita klik rectangle keduanya itu, lalu kita enter. Lanjut, kita ambil endpoint kanan line sampai endpoint kiri line. Selanjutnya kita buat 360 derajat. Selanjutnya kita ubah pandangannya menjadi front dulu. Nah, ini pandangan dari depan atau front. Selanjutnya kita klik di bulatan itu atau di spare itu. Kita klik biar spare-nya itu menjadi banyak. Kita arahkan spare-nya itu. Kita polar, ambil polar, terus ambil titik center. Kita ubah itemnya menjadi 10. Nah, enter. Selanjutnya kita hapus yang titik sumbu yang kecil di tengah tuh. Kita hapus, kita klik, kita lakukan perintah erase dan sudah terhapus.
Selanjutnya kita ubah visual stylenya menjadi konseptual. Nah, sudah menjadi konseptual. Selanjutnya tekan yang pandangan 3D. Nah, ini pandangan 3D. Setelah itu kita cari yang posisinya pas. Masih belum pas. Jadi cara memastikannya itu ketik 3D orbit. Nah, maka bisa diputar-putar. Jika sudah pas, maka kita ubah zoom statusnya, kita on kan. Terus kita ubah use custom background, kita ubah solid. Terus kita ubah warnanya menjadi putih agar menjadi realistis. Nah, selanjutnya kita mengganti warna di bagian objeknya itu dengan perintah RMAT. Nah, kita cari warnanya sesuai dengan kemauan kalian sendiri-sendiri. Jadi saya akan mencari warnanya. Nah, agak lama sedikit ya. Tunggu sebentar ya teman-teman semuanya. Karena warna di metal ini sangat banyak, jadi susah mencarinya untuk yang sesuai dengan apa objek saya ini. Nah, ketemu warnanya stylish style bright itu. Lalu kita klik. Nah, itu kita klik warna yang mau kita ubah. Jadi yang saya ubah itu di bagian luarnya, bukan di bagian yang spare-nya itu. Jadi untuk spare beda juga warnanya. Jadi pada spare itu saya mengambil warnanya aluminium polyset. Nah, kita blok yang spare-nya itu. Setelah itu kita klik yang aluminium polyset. Terus kita accept to selection. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa lihat di render to size. Kita tunggu sebentar. Nah, inilah hasil dari bearing yang saya buat tadi. Nah, ini hasilnya setelah di render to size. Selanjutnya objek ketiga, yaitu purlay bertingkat. Nah, saya sudah berada di lembar kerja yang ketiga. Sama seperti lembar kerja sebelumnya, kita harus melihat workspace-nya sudah berada di 3D modeling atau belum. Jika sudah, kita klik. Selanjutnya kita lihat sudah berada di 3D OSNAP atau belum. Sudah, kalau sudah aktif kita oke kan. Terus ubah pandangannya menjadi front atau depan. Klik. Selanjutnya kita aktifkan ortho. Terus kita cek units. Kalau sudah milimeter kita klik OK. Nah, kita zoom dulu sebentar. Setelah kita zoom, lalu kita ketik perintah circle dan ketik 5. Setelah itu kita zoom, lalu kita ketik perintah line. Kita klik di kuadran atas circle, lalu kita tarik ke bawah sejauh 200 mm. Lalu kita klik enter. Lalu kita buat perintah line. Ketik line, dan ini untuk garis bantu dari kuadran atas sejauh 20. Enter. Selanjutnya kita ketik polyline, kita sambungkan sejauh 10 dan ke bawah 10 juga. Terus ke samping kanan 2, ke bawah 2. Untuk garis miring kita hidupkan polar tracking, yang dimana polar trackingnya sudut 18.
Nah, di sudut 18. Setelah itu kita cari sudut 162. Kita klik atau kita buat sejauh 8. Nah, terus kita garis lurus, kita ketik 10, enter. Terus kita ambil ke kanan, kita hidupkan pola trackingnya, kita ambil dari endpoint itu dan kita tarik ke bawah di derajat 18. Terus kita ambil orto, kita garis lurus ke bawah 2, kita ambil pola tracking lagi, kita ambil 18, kita buat 4. Nah, setelah itu kita tekan orto lagi, kita ketik 2. Selanjutnya kita hidupkan polar tracking, kita ambil garis endpoint sebelumnya, kita klik. Setelah itu kita klik orto untuk garis lurus, kita ketik 10. Setelah itu kita aktifkan lagi pola tracking, kita ambil endpoint di sana, terus kita tarik ke bawah di 18 derajat. Terus kita aktifkan orto lagi, ketik 2. Lalu kita aktifkan polar tracking lagi, kita ketik 4. Lalu kita hidupkan orto, kita buat 2. Lalu hidupkan pola tracking lagi, kita ambil endpoint di sana, lalu tarik ke bawah. Lalu kita ketik 10 ke bawah, kita ambil endpoint di sana, lalu kita ke bawahin. Jadi perintah ini kita ulang sebanyak 6 kali, dari yang nomor 1 yang pendek hingga ke nomor 6 yang panjang. Jadi kita lihatkan saja cara pembuatannya, kita ikuti dan kita perhatikan cara saya membuat ini. Nah, sudah sampai step terakhir, kita ambil endpoint di sana, kita paskan dan kita tarik garis lurus ke samping kiri sejauh 35. Lalu kita sambungkan ke atas garis tersebut. Nah, itu enter. Setelah itu kita zoom dulu gambarnya. Lalu kita hilangkan garis bantu kita tadi, kita erase. Selanjutnya kita ketik polyline, lalu kita sambungkan garis yang tidak ada itu. Setelah itu kita blok garis yang kita sambungkan tadi, kita joinkan, ketik join, enter. Nah, setelah itu kita ubah pandangannya menjadi SW isometrik. Setelah itu kita ketik perintah extrude, lalu kita klik circle, kita enter dan buat tingginya 100 mm. Lalu kita move, kita ambil midnya, lalu kita pindahkan ke line tersebut. Nah, setelah itu kita ubah pandangannya menjadi front atau depan, lalu kita tarik line tersebut ke atas. Panjangnya secara aja, nggak apa-apa, yang penting melebihi lingkaran. Lalu kita enter. Nah, setelah itu kita ubah lagi pandangannya menjadi SW isometrik. Nah, lalu
buat perintah revolve atau di sini kita klik gambar yang tadi kita buat, kita enter, lalu kita ambil endpoint line yang atas sampai endpoint di bawah. Nah, kita ketik 360 derajat. Nah, setelah itu kita hapus sumbunya supaya tidak ada kelihatan lagi. Kita hapus. Setelah itu kita ubah visual stylenya menjadi konseptual. Nah, kita cari posisi yang bagusnya terlebih dahulu dengan menggunakan perintah 3D orbit. Nah, sudah dapat posisi yang bagusnya. Lalu kita klik visualize. Lalu kita klik sound status. Lalu kita on kan. Setelah itu kita tekan use custom background. Kita ganti menjadi solid. Lalu kita ganti warnanya menjadi putih. Nah, setelah itu kita ubah warnanya, warna dari bendanya dengan menggunakan perintah rmap. Kita cari warnanya sesuai kemauan kita sendiri. Nah, sudah dapat warnanya, chrome preset, kita klik. Lalu kita klik objeknya. Lalu kita klik kanan, assign to selection. Setelah itu kita melihat hasilnya di render to size. Kita klik render to size. Kita tunggu sebentar ya teman-teman semuanya. Nah, inilah hasil dari objek yang saya buat tadi, yang dimana objek ini adalah purlay bertingkat. Jadi ini adalah objek yang ketiga bagi kelompok saya, kelompok 9, dan juga objek terakhir yang kami buat. Jadi sampai sini saja materi atau tutorial yang saya berikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang kurang, mohon dimaklumi. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.